Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan memberikan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan kutiba fihi siyamu wa unsila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita berupaya dan berjuang keras untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan dan ketakwaan yang sungguh-sungguh, keimanan dan ketakwaan yang sejati. Kualitas keimanan dan ketakwaan yang haqqa tuqatih. Dan mudah-mudahan kita juga berharap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah saum Ramadan pada tahun ini benar-benar diberikan keberkahan, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya dapat dengan gemilang menyempurnakan ibadah saum kita selama 1 bulan penuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagai pribadi yang beriman kepada Allah, kita yakin betul bahwa ibadah saum Ramadan ini merupakan fasilitas dari Allah, merupakan anugerah dari Allah yang sengaja diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menjadi sarana penggembleng mutu atau kualitas kerohaniannya agar benar-benar mampu mencapai puncak tangga kerohanian tertinggi yang di dalam Al-Quran disebut dengan takwa. Mungkin di antara kita masih ada yang bertanya, apa sesungguhnya keistimewaan dari takwa ini, sehingga dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sasaran utama ibadah saum Ramadan kita yang sangat istimewa. Hadirin yang dimuliakan Allah,
dari rangkuman berbagai macam kajian dan analisis para ulama, banyak sekali ternyata keistimewaan dari ketakwaan ini. Yang diantaranya, hadirin, bagi pribadi-pribadi yang bertakwa katanya, bagi pribadi-pribadi yang ruhaninya itu sudah sampai kepada puncak tangga kerohanian yang disebut dengan takwa, keistimewaannya itu katanya hadirin, dalam kesehariannya dia selalu mampu mengedepankan kehendak Allah di atas kehendak dirinya sendiri. Dia selalu mampu mengedepankan keinginan Allah di atas keinginan dirinya sendiri. Dan sikap seperti ini ternyata sangat cocok benar dengan hakikat ataupun makna hakiki dari takwa itu sendiri, yang tidak lain adalah penyerahan secara total kepada kehendak Allah. Submission to God's will, menyerahkan total kepada segala kehendak Allah. Dan sikap seperti ini hadirin, efek positifnya ternyata bahwa orang-orang yang bertakwa akan menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Tidak mudah dia terpengaruh, tidak mudah dia terprovokasi, tidak mudah dia terombang-ambing, tidak mudah dia bingung, dan tidak mudah dia didikte oleh keinginan-keinginan pribadinya atau keinginan-keinginan hawa nafsunya, terlebih-lebih ketika keinginan ini dihadapkan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa katanya akan selalu punya kemampuan untuk mengontrol, mengendalikan apapun perasaan, keinginan, tuntutan-tuntutan dirinya dengan sangat baik, terlebih tadi apabila keinginan ini berhadapan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu katanya hadirin, keistimewaan dari karakter orang-orang yang bertakwa ini bukan hanya sekedar dia mampu menanggalkan ketergantungannya kepada keinginan-keinginan pribadinya, kepada keinginan-keinginan dirinya, kepada hawa nafsunya, tapi juga hadirin katanya dalam skala yang lebih luas dia mampu menanggalkan ketergantungannya kepada kehidupan alam semesta yang fana ini. Oleh karena itu bagi orang-orang yang bertakwa, sekalipun dia berjuang keras di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, tapi katanya hadirin, dia tidak mencintai kehidupan dunia ini dengan segala aksesorisnya secara berlebih-lebihan. Termasuk dia juga tidak merasa betah secara berlebih-lebihan kehidupannya di alam semesta ini yang melupakan dia kepada kematian. Kenapa? Karena bagi pribadi para diri yang bertakwa, kampung halaman yang sejati ini bukan alam dunia ini, tapi adalah akhirat kelak yang kekal dan abadi. Sekalipun kita tinggal dan hidup di alam semesta ini, orang-orang yang bertakwa berkeyakinan bahwa kita bukan bagian dari alam semesta ini. Kita hanya mampir sebentar, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dan setelah itu kita akan dipanggil pulang menuju alam keabadian kita, alam akhirat kita yang kekal dan abadi, alam hakiki kita yang kekal dan abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya tanpa kita sadari, proses kepulangan kita, proses kepergian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau proses kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran ditegaskan amat sangat cepat. Amat sangat cepat. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaki. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya engkau tengah bersenggera menuju Allah, menuju pulang kepada Allah, dan kelak engkau akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi siapa saja
yang dalam proses kembali itu menerima catatan kinerja amal solehnya dari sebelah kanannya, maka sungguh dia akan bertemu dengan suasana kehidupan yang gembira, dan dia akan kembali bersama orang-orang yang beriman dengan penuh sukacita. Hadirin, nah hadirin yang berbahagia, ibadah saum yang kita lakukan selama 1 bulan ini, itu pada hakikatnya kita sedang digembleng, sedang dilatih untuk terbiasa mengedepankan keinginan Allah, kehendak Allah di atas kehendak dan keinginan diri pribadi, terlebih-lebih keinginan hawa nafsu kita. Makanya hadirin, kenapa Rasulullah SAW amat sangat cinta kepada saum, amat sangat suka kepada saum, amat sangat gemar melakukan ibadah saum. Kenapa? Karena dengan saum, kata Rasulullah, aku mampu menanggalkan ketergantunganku kepada keinginan-keinginan diriku sendiri, dan aku mampu menanggalkan ketergantunganku kepada kehidupan alam semesta yang afana ini, kecuali hanya bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada saat seseorang berpuasa, dia tanggalkan seluruh keinginan dirinya, keinginan hawa nafsunya, dan kecuali hanya mengedepankan kehendak dan keinginan Allah. Maka pada saat itu hadirin, katanya ruh seorang yang berpuasa sedang naik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan pada saat itu katanya keberadaan dirinya sudah tidak terasakan lagi. Oleh karena itu ketika rasa lapar dan haus menerpa dirinya, alih-alih dia merasa menderita, tapi justru dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena betapa dekatnya ruhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, UIN kita, kampus kita yang kita cintai, sekarang ini tengah mensyukuri disnatalisnya yang ke-54. Diakui oleh orang banyak bahwa angka 54 ini adalah usia dewasa, usia yang matang, dan UIN kita telah mampu menunjukkan kematangan itu dengan berbagai macam prestasi yang diraihnya, dengan berbagai macam keunggulan yang diraihnya. Bahkan hadirin yang berbahagia, keunggulan dan prestasi itu tidak hanya sekedar diakui pada level nasional, tapi juga di tingkat internasional. Sehingga sekarang ini, bagaimana kita tidak bangga kampus kita berada dalam jajaran elit kampus-kampus terbaik di Indonesia. Hadirin, sesuai dengan maknanya disnatalis, di samping sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga ingin mencoba menguatkan kembali tekad untuk menggenapkan sukses kita, yang tidak hanya sekedar pada aspek-aspek prestasi, prestise dan keunggulan-keunggulan yang selama ini kita capai, tapi juga kita ada sisi yang ingin dicapai dalam bentuk apa? Keunggulan akhlak karimah yang membingkai visi dan misi UIN yang kita cintai. Keunggulan akhlak karimah ini kita mulai dengan langkah-langkah yang sederhana, bagaimana kita membangun komunikasi dan interaksi dengan sesama warga kampus kita yang mengedepankan kasih sayang, mengedepankan cinta kasih, sehingga interaksi dan komunikasi kita akan penuh dengan ketulusan, kejujuran, tidak ada pura-pura, tidak ada purba sangka, dan semuanya berjalan secara islami, sehingga interaksi kita dengan sesama kita akan terasa nyaman dan bermakna. Kata-kata yang kita produksi tidak lagi hanya menjadi pemanis bibir, pakaian yang kita kenakan tidak lagi hanya sekedar menjadi penghias badan, kedudukan, status, kepandaian, gelar tidak lagi hanya sekedar untuk menjadi alat kebanggaan, tapi semuanya kita orientasikan untuk mengangkat harkat kehambaan dan kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keberadaan kampus yang kita cintai ini pada akhirnya tidak hanya sekedar menjadi tempat kita mengabdi, tempat kita berinovasi, tapi juga menjadi sarana dan media diperolehnya ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sering diwejangkan oleh pimpinan kampus kita. Barakallahu li walakum.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, untuk melengkapi khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama memohon dan berdoa kehadirat Allah. Mudah-mudahan dengan dibacakannya doa oleh khatib, bimbingan, ampunan, rahmat Allah dilimpahkan kepada kita sekalian, dilimpahkan kepada kampus kita yang kita cintai ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la dhalan illa hadaitah wa la fasidan illa aslahtah wa la maridan illa safaitah wa la faqiran illa agnaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffaru ya Rabbal Alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.